Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sikap dan cara menyembah Tuhan di dalam ibadah online. Yang pertama, sama seperti ibadah di gereja. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi dan membawa Alkitab. Yang ketiga, berdoalah bersama sebelum dimulainya ibadah ini. Yang keempat, nyalakan TV atau HP atau tablet saudara. Dan yang kelima, ikuti setiap perkataan liturgos. Yang keenam, dengarkanlah khotbah dengan seksama. Yang ketujuh, berikanlah persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan melalui transfer online banking yang nanti akan tertera pada layar saudara. Dan yang terakhir, tutuplah dengan doa bersama. Demikian sikap dan cara menyembah Tuhan dengan online. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu mengambil saat teduh sejenak. Bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Yesus sudah bangkit. Pertolongan kita dalam ibadah Paskah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Nas pembimbing pada ibadah Paskah ini terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita sambut nas pembimbing ini dengan pujian Tuhan Yesus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup bagi kita semua, seperti firman dalam Filipi 3 ayatnya yang 10 dan 11 yang mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian bersabdalah. Yesus
sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dan berkata-katalah dalam bahasa hati kami. Mampukan setiap kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tema yang akan kita pikirkan di hari Paskah ini yaitu jangan takut memberitakan kebangkitan Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman, menyimpan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun secara online, namun bela semangat Paskah itu tidak berkurang dalam hidup kita. Apa semangat Paskah? Bapak Ibu, semangat Paskah adalah memberitakan Yesus yang bangkit. Semangat itu harus terpelihara dalam hidup kita. Maka tema kali ini adalah jangan takut memberitakan kebangkitan Kristus. Kalau kita membaca tadi pada pas ayat yang pertama, dikatakan menjelang fajar, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bahkan kalau kita membaca lebih lengkap lagi dari kitab Markus, dikatakan ada Salome di sana, di dalam kitab Lukas, dan perempuan-perempuan yang lain. Jadi tidak seorang diri. Mereka menjelang fajar, sebelum matahari terbit, mereka cepat-cepat untuk datang ke kubur. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk merempah-rempahi Tuhan Yesus. Nah, perlu kita mundur sejenak. Pada hari Jumat Tuhan Yesus disalibkan,
Mereka harus begitu cepatnya untuk merempah-rempahi Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa berlama-lama karena jam 6 sore hari sudah berganti untuk mereka, yaitu hari Sabat. Hari Sabat mereka tidak boleh lagi memegang mayat. Mereka tidak boleh menajiskan diri. Maka sebelum jam 6, sebelum berganti hari Sabat, mereka harus selesai untuk menguburkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang setelah Sabat lewat, mereka ingin melanjutkan rempah-rempah tubuh Yesus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka sampai di lokasi, ternyata kubur itu sudah berubah. Batunya sudah terguling. Di dalam kitab Matius dikatakan ada gempa yang dahsyat, gempa yang besar, dan malaikat menggulingkan batu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, batu terguling bukan supaya Yesus keluar dari kubur, bukan. Tetapi batu terguling untuk menyatakan bahwa kubur telah kosong. Yesus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari terbukanya kubur ini, tergulingnya batu kubur ini, ada dua macam reaksi Bapak Ibu. Reaksi yang pertama yaitu para penjaga, mereka ketakutan luar biasa. Dan dikatakan sampai seperti orang mati, ketakutan yang begitu mencekam. Reaksi yang kedua yaitu reaksi para perempuan-perempuan. Mereka juga takut. Namun ayat ke-8 dikatakan mereka memiliki sukacita yang besar. Mengapa mereka memiliki sukacita yang besar? Karena sukacita itu menggantikan kedukaan, kekecewaan, putus asa, putus harap yang mereka alami. Ketika mereka melihat Yesus tidak melakukan perlawanan di atas kayu salib sampai mati dengan begitu mengenaskan, maka kekecewaan, kedukaan yang begitu dalam, bahkan tidak lagi ada pengharapan. Namun ketika batu itu terguling, Yesus bangkit, maka mereka mendapatkan sukacita yang besar. Karena sukacita itu membawa satu perubahan hidup. Dari yang tidak memiliki pengharapan, mempunyai pengharapan yang besar. Karena yang dipercaya adalah hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbeda dengan kasus Lazarus. Lazarus juga dibangkitkan, tetapi tidak berdampak banyak terhadap kehidupan manusia. Kita hanya melihat bahwa betapa kuasanya Yesus yang mampu membangkitkan orang mati. Tetapi ketika Yesus bangkit, berdampak besar bagi kehidupan umat manusia. Dari mereka yang tidak memiliki pengharapan, mereka sekarang mempunyai pengharapan, mempunyai satu kepastian bahwa hidup kepercayaan mereka tidak sia-sia. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup, yang bangkit. Maka tidak heran Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kalau Kristus tidak bangkit, kita sama dengan orang-orang di luar sana. Tetapi Kristus bangkit, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, karena Dia mampu mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa itu, dan kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuasa dosa dan kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa kebangkitan diberikan seperti janjinya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah Yesus yang bangkit itu, memberikan suatu pengharapan, kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sedang dilanda dengan virus corona ini. Jangan selalu kita menjadi takut, tetapi mari kita melihat situasi corona ini
untuk menjadi kesempatan bagi kita memberitakan kebangkitan Yesus yang membawa perubahan bagi hidup manusia. Virus corona memang menakutkan. Seakan-akan dengan adanya virus ini membuat kematian begitu dekat dengan kita. Mungkin hari ini bisa berjumpa dengan si asing. Besok kita mungkin tidak bisa ketemu lagi. Tetapi Bapak Ibu, selagi kita masih bisa berjumpa, masih bisa berkomunikasi, mungkin melalui handphone dan sebagainya, beritakan Yesus yang bangkit itu, karena Dia mampu memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Mereka yang belum percaya, mari kita beritakan Yesus yang bangkit, supaya mereka dirubah. Mereka yang tidak memiliki pengharapan menjadi orang yang memiliki pengharapan untuk hidup bersama dengan Dia. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika perempuan-perempuan berjumpa dengan malaikat yang duduk di atas batu kubur itu, maka pada ayat yang ke-6 malaikat mengatakan, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit, dia hidup. Bapak Ibu, malaikat yang memberitakan Yesus yang bangkit itu. Kalau kita mundur kembali pada zaman Tuhan Yesus lahir, malaikat dipakai oleh Allah sekali lagi memberitakan akan kelahiran Yesus. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya hanya malaikat saja yang Allah pakai untuk memberitakan Injil sudah cukup sebetulnya. Allah mampu memakai malaikat untuk memberitakan Injil. Namun jikalau sekarang malaikat memberitakan Injil dan sekarang Injil itu dipercayakan kepada kita, Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 katakan, karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Satu kepercayaan bagi kita untuk memberitakan Injilnya. Kalau Allah sekarang mempercayakan kepada kita untuk memberitakan kebangkitannya, memberitakan Injilnya, itu adalah suatu kehormatan, suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan kebangkitannya. Allah bisa hanya memakai malaikat, tetapi kalau Allah memakai sekarang saudara dan saya, merupakan satu kehormatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan kebangkitannya. Oleh sebab itu jangan takut kita memberitakan kebangkitan Kristus, karena satu kepercayaan, satu kehormatan, dan bukan menjadi satu beban. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di situasi yang mencekam ini kita terus semangat di dalam memberitakan Yesus yang bangkit itu. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit memberikan perubahan di dalam kehidupan umat manusia. Yesus yang bangkit yang harus kita beritakan. Kita tidak perlu takut karena merupakan satu kehormatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah semangat Paskah untuk memberitakan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu tetap tertanam dalam hati kami. Kami mau bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami rindu mereka boleh menjadi orang-orang yang berpengharapan, yang memiliki satu kepastian hidup bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk menghargai akan panggilan Tuhan di dalam memberitakan Injil Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau berkenan menghentikan virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan mengasihi kami. Berkati jemaat-Mu walaupun di ibadah online,
mereka tetap memiliki pertumbuhan di dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Peliharakan mereka, berkati usaha dan pekerjaan jemaatmu. Beri kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Berkati negeri ini, berkati para pemimpin negeri ini. Berikan hikmat bijaksana-Mu sehingga dimampukan untuk mengatasi virus ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan kita dapat memberikannya melalui transfer ke rekening seperti yang tertera di layar ini. Rekening pusat GKJH dan rekening pos GKJH. Jemaat yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Paskah minggu ini. Kita mau menaikkan satu pujian, sebab Dia hidup. Mengenasi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menjadi saksi-saksinya. Jangan takut memberitakan kebangkitan Kristus. Dan sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.